Oke, selamat datang kembali di Rakyat Kapitalis. Kali ini kita akan membahas mengenai saham konstruksi, yakni PTPP dan ADI. Apakah masih bisa naik 40-80% lagi? Kenapa kita bahas PTPP dan ADI? Karena PTPP dan ADI ini merupakan dua perusahaan yang laporan keuangannya sudah keluar di kuartal ketiga tahun 2021. Yang lainnya belum rilis laporan keuangan. Hari ini gue bersama Dia. Halo Dia. Halo. Kita berdua aja hari ini, Sigma sama Julie berhalangan hadir. Langsung aja kita mulai untuk bahas dari PTPP dan ADI ini. Yang pertama kita mungkin dari bahas fundamentalnya dulu kali ya. Kita bahas dari laporan keuangannya, revenue seperti apa, gross profit, interest expense, net profit, dan bagaimana valuasinya. Yang pertama kita mulai dulu dari net revenue dari ADI dulu kali ya. ADI net revenue turun 13,1% dari 8,4 triliun jadi 7,3 triliun. Kemudian gross profitnya juga turun dari 1,1 triliun jadi 1 triliun doang. Nah, yang menarik di sini adalah interest expense-nya. Interest expense-nya ini biaya utang dari obligasi maupun utang bank yang si ADI itu punya itu. Interest expense-nya itu ternyata udah nyampe setengah dari gross profit-nya. Jadi bisa dibayangkan ya, si ADI itu capek-capek usaha selama 9 bulan, ternyata pas nyampe gross profit itu setengahnya buat bayar utang bunga. Tapi baru utang bunga. Itu baru utang bunga doang. Bunganya doang ya, belum pokoknya tuh. Utang bunganya doang tuh. Itu gila gue bilang sih. Terus nyampe di net profitnya masih ya tipis banget ya. Lu bayangin ya, pendapatan 7 triliun, net profitnya cuma 17 miliar. Jauh banget. Jauh banget. Dengan aset dia yang pengen nyampe 40 triliun, labanya cuma 17 triliun tuh gila, itu jauh banget sih gue bilang. Nah, tapi yang menarik di sini adalah soal valuasinya. Si Adi ini book value per share, yakni apabila kita bagi antara equity dibagi sama jumlah saham yang beredar, itu book value per share udah nyampe 1.572. Sedangkan di sahamnya, harga sahamnya itu per hari ini tanggal 9 November 2021 itu harganya 1.120. Jadi kalau kita lihat price to book value atau 1.120 dibagi sama book value per share-nya itu 1.572 itu PBV-nya 0,71 kali. PBV itu rata-rata satu kali sampai 1,5 kali yang biasa-biasa aja ya. Tapi ini di bawah 1 kali berarti under value dalam tanda kutip, karena nggak sepenuhnya benar ya. Karena kalau kita lihat price to earning ratio-nya si Adi itu 234 kali. Jadi jauh banget kalau bisa dibandingkan sama si price to earn price earning ratio-nya si Adi. Kita lanjut ke PTPP. PTPP ini net revenue-nya naik 10,8% dari 10 triliun menjadi 11,2 triliun. Gross profit-nya juga naik dari 1,1 triliun jadi 1,4 triliun. Tapi interest expense-nya gila banget. Naik dari 576 miliar menjadi 783 miliar. Ini setengahnya juga sama dibayar dari gross profitnya setengahnya itu buat bayar interest expense. Jadi bisa kebayang di mana si Adi, PTPP, mungkin Waskita dan Wika juga tuh megap-megapnya karena memang separuh dari gross profitnya mereka itu digunakan buat bayar utang bunganya si perusahaannya itu sendiri. Jadi sangat besar sekali beban utang bunganya mereka ini. Tapi net profitnya naik lumayan dari 42 miliar menjadi 129 miliar. Tapi ini jauh banget ya. Biasanya tuh labanya si PTPP ADI itu di kisaran kuartal itu tuh kisaran antara 400 sampai 500 miliar setahu gue. Tahu gue ya, koreksi kalau gue salah. Kemudian nyampe di valuasinya, ini lebih murah lagi kalau secara price to book value, di mana book value per share-nya si PTPP ini 2.296 ya, 2.200 2.300 lah bisa dikatakan. Tapi price-nya ini harga sahamnya masih 1.235 dan price to book value-nya masih masih 0,54 kali. EPS-nya 20 rupiah dan PI-nya itu 59,2 kali. Nah, lu ada komentar nggak dari yang fundamental ini atau kita lanjut aja ke valuasinya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lanjut aja ya. Nah, ini apabila kita lihat dari sisi valuasinya, kalau misalnya kita lihat
Di sini kan Adi price book value per share 1.500, price 1.120. Jika si price to book value-nya itu 1 kali, maka harganya di 1.500 itu potensial upside-nya dari 1.120 ke 1.500 itu kira-kira 40%. Sedangkan PTPP dengan book value 2.300 dan harganya sekarang baru 1.235, itu potensial upside-nya kira-kira 85,93%. Ini sebenarnya lumayan banget sih kalau misalnya dia beneran nyampe ke level price to book value-nya yang 1 kali ya. Cuman gue kurang tahu dan belum nggak yakin juga, nanti kita lihat di teknikalnya seperti apa ya. Adi dan PTPP ini apakah benar-benar bisa nyampe ke sana atau enggak gitu. Soalnya banyak orang yang berkomentar di YouTube kita tuh, ada yang komentar kemarin, elah bahas Adi PTPP, sama konstruksi mah udah ini udah apa? Udah sunset lah, bisnisnya udah mati, dibilang gitu kan. Kayak dia punya dendam pribadi mungkin. Mungkin dia nyangkut kali atau gimana ya, gue gak ngerti. Tapi gue sendiri sih gimana deh? Gimana tuh kalau menurut lu? Gue sih kurang setuju ya kalau misalnya udah sunset gitu ya, maksud gue ya. Soalnya ya pembangunan itu akan terus berlanjut sampai tahun-tahun ke depan gitu. Mungkin yang jadi concern kita saat ini adalah si PTP, Adi, Waskita, Wika itu sekarang lagi masanya perusahaannya lagi nggak benar-benar kondisinya lagi nggak bagus, karena memang pembayarannya juga tersendat mungkin dari yang mereka bangun. Terus juga pembangunan konstruksinya juga lagi nggak semasif tahun-tahun sebelumnya. Nanti kalau gue bilang sih pada saat nanti ekonomi udah mulai normal, pembangunan udah mulai normal, gue bilang sih perusahaan-perusahaan konstruksi BUMN ini bakalan balik lagi ke kinerja semulanya sih, kalau menurut gue itu. Kalau lu gimana deh? Ya benar, setuju gue. Dan menurut gue tuh kita kayak nggak boleh nge-blacklist saham gitu loh, karena semua sektor tuh ada masanya gitu loh. That's right. Jadi ya But kalau memang lagi misalnya konstruksi ya konstruksi, kalau misalnya lagi batu bara ya batu bara kayak gitu. Jadi jangan di black. Coba batu bara berapa tahun yang lalu, tahun 2020 awal deh atau 2020 pertengahan, tuh gila. Siapa yang nyangka harga batu bara bakal nyampe $200 per tonnya. Dan harga sahamnya juga turunnya gila-gilaan, udah turun sampai 60%, berapa persen, terus sahamnya rebound dan bangkit lagi. Ya memang benar kata lo, di setiap saham ada masa-masanya sih. Dan dia kayak ibarat CPO yang biasa betul. mati suri pun dia waktu kemarin bisa bangkit dari kuburnya gitu. Jadi ya udah. Dan memang tergantung dari komoditasnya juga, kalau misal saham-saham komoditas ya. Cuman yang saham yang lumayan konsisten selalu naik ya cuman perbankan doang sih kalau gue lihat. Tapi itu pun pada saat ekonomi luluh lantak ya mereka ikutan turun juga. Nggak bisa ceritanya ekonomi lagi lemah dia naik sendiri tuh, nggak bisa cerita kayak begitu. Kecuali saham-saham ini ya, bank digital gitu, yang email-email digital, itu story-nya lain lah itu mah. Itu story-nya growth. Kalau bank-bank besar kayak BCA, BRI, BNI, Bank Mandiri itu ceritanya memang mereka udah established, dan mereka tuh pada saat ada penurunan ekonomi berasa banget. Betul, dan mereka udah survive bertahun-tahun lamanya gitu. Dari beberapa krisis mereka tetap bisa mampu bertahan. Mungkin kita lanjut ke analisis teknikalnya ya. Teknikalnya seperti apa? Bentar. Nah, yang pertama kita mulai dari Adi dulu ya. Adi ini sebenarnya kalau kita lihat udah kemarin kan sempat turun tuh dari 1.200 turun ke 1.000, kemudian rebound lagi ke 1.100. Nah, kali ini udah mulai mau lewatin resistennya dia nih di 1.135. Kalau misalnya 1.135 ini berhasil dilewatin, maka level selanjutnya itu 1.200. Kalau 1.200 lanjut, ya kayak dia mau buat sideways nggak sih, An? Apa? Kesannya kayak dia mau bikin agak sideways dulu nggak sih, An? Nah, kayaknya sih kalau gue lihat dari powernya sih ada kemungkinan bisa breakout besok atau nggak lusa sih kalau gue bilang. Soalnya MACD-nya tuh udah ini sih, udah kayak mau lanjut naik lagi kalau gue bilang.
Soalnya dia Iya ini sih. trennya ini kan ini turun jangka panjang gitu, terus sideways Oh, kan, iya sih. sideways berapa bulan gitu. Terus dia naik, turun, istirahat bentar. Gua nggak tahu ya ini berapa lama, mungkin bener kata lu di mungkin bisa nyampe sideways beberapa hari atau minggu gitu. Terus baru naik lagi, antara kayak gitu sih. Dan kalau dibilang sahamnya udah mati sih ya nggak juga ya. Kalau kita lihat di sini Juga kan sih. Dia masih bisa hidup tuh. ini naik 70% loh. Oh. Dia nggak tahu rasanya yang ada di bawah sini nih, yang Iya, dari tadi situ. gue tuh beli Adi tuh di sini nih. Kalau nggak salah gue beli Adi di kisaran segini deh. Jadi gue pas jual tuh udah untung 40%-an. Nah, benar. Gue juga Ibaratnya punya sama Adi gitu. Gue untuk 40% makanya gue bilang ya mungkin dia ngeliatnya pas kemarin-kemarin sih, pas lagi jatuh-jatuhnya dia mungkin udah ke arah harapan sahamnya, mungkin kayak gitu kali. atau dia lagi yang di puncak-puncak yang 1.800 kali dia Ya lihat ya. mungkin pas longsor gitu dia nggak sempat jualan apa gimana, nggak sempat cut loss ya, bisa aja sih kayak gitu terjadi. Hmm. Ini makanya gue bilang wah gila juga ya, maksud gue dari segitu terus kalau misalnya ke 1.500 sudah 83%. Itu kalau sempat nahan ya, kalau gue kan sempat jualan tuh. Gue emang ada rencana mau entry lagi di kalau misalnya lewat resistance 1135 sih kalau gue pribadi. Nah Karena selanjutnya kalau gimana nih? karena kalau gimana ya, kalau chart gitu kan kayak tergantung setiap orang lihat dari sudut pandangnya nggak sih, kayak lu masuk di posisi yang mana nih gitu nggak sih? Enggak juga sih di patokannya itu dari kalau gue ya dari moving average sebenarnya. Kalau misalnya moving average-nya dia mampu bertahan di EMA 2, moving average 200, itu berarti sahamnya masih kemungkinan besar tuh bisa ngelanjutin penguatan itu. Kalau kan apa sih moving average? Moving average itu kan harga rata-rata selama 200 hari terakhir gitu. Kalau dia Mm-mm. masih mampu bertahan di harga rata-rata 200 hari terakhirnya dia, ya berarti dia kuat dong harganya di situ, tetap bertahan di situ, dan kemungkinan naiknya tuh bisa lebih bagus lagi sebenarnya ke depannya. Kalau gue bilang gitu. Nah, selanjutnya Bener. mungkin PTPP. Nah, PTPP ini juga mirip-mirip ya Sama ya. sebenarnya. Dia lagi berusaha bertahan di atas EMA 200, moving average 200-nya. Tipis banget sebenarnya sih. Bisa gagal juga sebenarnya kalau PTPP ini. Kalau PTPP ini resistennya mungkin di 1.200. Bentar. 1.270 kali ya untuk resistennya dia. Iya. 1.270-nya dia. Dan kalau naik, ya naiknya lumayan sih. Tadi kan PBV-nya dia 2.300 ya. Ininya dia satu kalinya. Punya berarti Mm-mm. 2.300. Tapi lu harus realistis ya. Tapi itu realistis ya. Maksud gue yang ya nggak mungkin sesuai rencana lah. Maksud Iya. gue. Kadang Paling sikon itu tergantung. ya tergantung kondisi ISG-nya, tergantung dari saham, kondisi saham lain. Kalau lagi euforia mungkin aja sampai segitu. Benar-benar. Mungkin ya di sini aja udah 30%, menurut gue optimis banget ya. Ke 1.600 tuh udah optimis banget menurut gue. Kalau misalnya nyampe segini-segini ya itu mah udah bonus lah Ya, kalau gue ada bilang. zamannya. Iya, betul. Dalam menurut gue juga dalam perjalanan PTPP ini juga pasti kan dalam naik, nggak mungkin naik terus kan. Contohnya ini nih pas 2020 kemarin kan PTPP naik terus, tapi kan lu lihat tuh ada ininya kan, ada masa sideways terus baru naik lagi, sideways Turun naik lagi. lagi, sideways nah baru naik lagi. Nah, dia kan di sini deh pas sudah Benar. ini dia Kalau naik, turun. kalau naik terus ngeri lah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu sebenarnya, connect terus berbahaya itu. Kecuali saham-saham yang sudah ditakdirkan untuk naik terus ya, memang ada yang saham kayak gitu. Nah, jadi kesimpulan kita gimana hari ini? Jadi kesimpulan kita hari ini adalah saham PTPP Madi masih berpotensi naik meskipun kinerjanya ancur-ancuran karena Mm-mm. valuasinya masih rendah banget. Tapi itu kembali lagi kalian, apakah kalian mau ada indikasi mau beli atau enggak? Karena kita di sini tidak menyarankan jual atau beli untuk saham-saham yang kita bilang di sini. Kita hanya menyajikan fakta dan data yang kita temuin selama ini dan ada potensi ke sana memang. Tapi kita nggak pernah nyaranin untuk beli atau jual dari saham yang kita rekomendasiin di sini.
Ya, betul. Mungkin ini aja yang bisa kita bahas. Jangan lupa subscribe akun YouTube dari Rakyat Kapitalis, biar kita lanjut lagi di episode berikutnya. Gua Farhan dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye bye. Bye.